Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rahmatan lil alamin, mewujudkan harmoni dunia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam datang bukan sebagai kekerasan, bukan sebagai kebencian, tapi Islam datang membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau diutus, wahai Muhammad, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini jelas sekali Allah katakan Nabi Muhammad SAW yaitu adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bukan kepada orang muslim, tapi rahmat kepada orang non muslim dan seluruh makhluk yang ada di alam. Rahmatan lil alamin. Makna dari rahmatan lil alamin berarti adalah rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat bagi seluruh alam tentu Nabi mengajarkan kita saling menjaga lingkungan, berbuat baik bukan hanya kepada manusia, tetapi berbuat baik kepada binatang sekalipun. Nah, rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam. Tentu kita menjaga lingkungan, kita lihat sekarang banyak orang-orang Islam tidak mencerminkan yang diajarkan Nabi. Kita lihat sekarang banyak orang merusak alam, menebang pohon yang terlalu membabi buta, terlalu tanpa izin. Itu tentu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengikuti Nabi, tentu kita saling berbuat baik kepada manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Dan Islam mengajarkan kita saling menghargai ke sesama manusia, menjaga persaudaraan, dan menolong yang lemah, menjaga lingkungan, dan hidup berdampingan secara damai. Rasulullah SAW tentu terbaik dalam hal ini. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi beliau membalas dengan kelembutan dan kasih sayang. Bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan, Rasulullah SAW tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Karena dakwah yang paling kuat bukan hanya melalui lisan, tetapi melalui keteladanan. Tapi kita sebagai orang muslim jangan saling salah mengartikan rahmatan lil alamin. Tentu kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita itu bersikap keras kepada orang kafir dan lemah lembut kepada orang mukmin. Ada suatu kisah bahwa seseorang
baik pada binatang itu bisa membawa jalannya masuk ke dalam surga. Ada seorang melihat anak kecil yang sedang menyiksa seekor burung, meremas burung, lalu datanglah seorang sahabat Nabi ini untuk menawarkan kepada anak kecil ini, "Wahai anak kecil, maukah engkau saya beli burung ini?" Lalu anak kecil itu menjawab, "Silakan wahai sahabat Nabi." Dan sahabat Nabi ini membeli burung tersebut lalu melepaskan. Dan setelah dia wafat, maka ada sahabat temannya itu lagi bermimpi kepada sahabat yang melepaskan burung tadi, bahwa mimpi beliau bahwa dia melihat sahabatnya itu masuk surga bukan karena amalnya banyak, tapi melainkan masuk surga karena kasih sayang dia kepada seekor burung tadi yang dibeli daripada anak kecil lalu melepaskannya. Itulah rahmatan lil alamin, rahmat seekor burung pun mendapat rahmat jika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Harmoni dunia dimulai dari akhlak. Hancurnya dunia hari ini banyak disebabkan kurangnya akhlak. Banyak kita lihat di media sosial, di luar, sama temannya itu saling menghina sesama umat muslim, saling menghina sesama suatu rombongan, suatu kampung, bahkan suatu negara. Itulah membuat hancurnya dunia saat ini dan menyebarkan kebencian. Kita lihat sekarang orang menyebarkan kebencian di media sosial. Kita lihat banyak sekali orang saling mengejek, saling menghina, saling mencaci maki, padahal itu adalah akhlak yang buruk. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita saling mengejek-ejek, mengolok-olok satu sama lain. Nah, fitnah di media sosial juga banyak kita lihat, dan permusuhan karena perbedaan. Nah, hari ini kita lihat banyak sekali permusuhan akibat perbedaan. Bukan hanya berbeda agama, di dalam agama sekalipun, sesama Islam, sesama Muslim, sesama mazhab, karena perbedaan sekecil pun, perbedaan sedikit, kita lalu menghina, bermusuhan. Nah, itu ini bukan akhlak yang baik diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak." Akhlak mulia adalah pondasi harmoni dunia saat ini. Jika setiap muslim mampu menjaga lisannya, menghormati orang lain, jujur, amanah, tentu maka harmoni dunia, kedamaian akan tercipta. Tentu mulai dari hal-hal kecil, berbicara sopan kepada sesama kita, menghargai perbedaan, membantu tetangga, menolong yang lemah, serta tidak mudah menyebarkan berita yang belum tentu pasti kebenaran faktanya. Peran generasi muslim dalam mewujudkan harmoni dunia. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di era digital saat ini, dakwah bukan hanya di mimbar, tapi juga di media sosial. Kita harus berdakwah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian, dan
jadilah kita generasi yang menebarkan pesan positif, menjaga persatuan, jangan menghindari ujaran kebencian, dan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang damai, santun, dan penuh kasih sayang. Jangan sampai umat Islam dikenal sebagai kemarahan, tetapi minim kepedulian. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini sebagai rahmatan lil alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Islam sebagai jalan untuk menghadirkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Mari dari diri kita sendiri memperbaiki akhlak, memperkuat persatuan, menghormati perbedaan, dan menyebarkan kasih sayang. Semoga kita menjadi umat yang mampu menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Muslim sejati adalah Muslim yang selamat, orang lain selamat daripada lisannya dan tangannya. Semoga Allah membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, membawa kedamaian dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.